Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovita Ayu Putri Nabila dengan NIM PO713902500027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tegangan permukaan, mikromeritik, dan dispersi kasar suspensi. Jadi, tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan cairan persatuan panjang yang menyebabkan permukaan cairan berperilaku seolah-olah dilapisi oleh lapisan elastis yang tegang. Satuannya adalah dine atau cm. Untuk fenomena antarmuka adalah segala peristiwa fisik dan kimia yang terjadi pada batas interface antara dua fase yang tidak bercampur, misalnya air, minyak, cairan, dan udara, atau cairan sama padat, yang disebabkan oleh gaya adhesi, yaitu interaksi molekul berbeda. Setelah itu, perbedaan. Untuk tegangan permukaan itu menggunakan gaya persatuan panjang. Pada permukaan cairan, satuannya dine atau sentimeter. Untuk tegangan antarmuka, gaya pada batas antara dua cairan yang tidak bercampur, misalnya minyak dan air. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada jenis cairan. Air ikatannya kuat sehingga tegangannya tinggi. Benzena ikatannya lemah sehingga tegangannya rendah. Suhu naik maka tegangannya akan turun. Yang ketiga ada zat terlarut. Menaikkan tegangan yaitu elektrolit, anorganik, sukrosa, gliserin. Menurunkan tegangan itu ada alkohol dan sabun. Agen paling kuat untuk menurunkan tegangan yaitu memaksa fase bercampur. Apa itu surfaktan dan bagaimana surfaktan bekerja? Surfaktan adalah senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka karena strukturnya yang amfifil, memiliki dua sifat yang berbeda. Amfifil yaitu amfi, kedua, dan pilos adalah suka terhadap kedua fase yang berbeda, air dan minyak. Bagaimana cara surfaktan bekerja? Yaitu dengan cara dispersi, ditambahkan ke dalam larutan, mencari cara untuk melindungi ekor mereka yang suka minyak dari air. Adsorpsi, surfaktan berkonsentrasi tepat di batas fase, yaitu antarmuka, minyak, dan air, memadati area tersebut. Yang ketiga, penjajaran dan emulsifikasi. Surfaktan memisahkan kedua cairan secara mekanis, menurunkan tegangan antarmuka drastis. Tegangan permukaan. Metode penentuan tegangan muka. Ada beberapa metode penentuan tegangan muka. Di antaranya adalah metode kenaikan pipa kapiler, metode tekanan maksimum gelembung, dan metode tetes atau metode cincin. Metode kenaikan pipa kapiler prinsipnya cairan akan naik dalam pipa kapiler jika gaya adhesi antara cairan dan dinding pipa lebih besar daripada gaya kohesi cairan. Tinggi kenaikan berbanding lurus dengan tegangan permukaan. Yang kedua, metode tekanan maksimum gelembung. Prinsipnya, udara ditekan melalui tabung kapiler yang terendam dalam cairan. Gelembung terbentuk di ujung kapiler. Tekanan maksimum yang tercapai sesaat sebelum gelembung lepas berbanding lurus dengan tegangan permukaan. Metode tetes. Prinsipnya, cairan menetes perlahan dari ujung tabung vertikal. Berat atau volume tetesan yang lepas banding dengan tegangan permukaan. Metode kenaikan pipa kapiler. Bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka. Kenaikan cairan sampai pada suhu tertinggi tertentu sehingga terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dan ke bawah. Untuk nama lain yaitu capillary rise method. Karakteristik metode paling sederhana dan paling akurat untuk mengukur tegangan permukaan cairan atau gas. Prinsip dasar kapilaritas, cairan akan naik secara spontan dalam tabung kapiler. Kenaikan ini terjadi karena adanya tegangan permukaan. Prosesnya, gaya adhesi antara cairan dan dinding tabung lebih besar gaya kohesi antara molekul cairan. Cairan ditarik ke atas sampai mencapai keseimbangan. Kondisi keseimbangan, prinsip utama dari the equilibrium
Ketika cairan berhenti naik, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas berasal dari tegangan permukaan yang menarik cairan ke atas sepanjang keliling tabung. Gaya ke bawah berasal dari berat kolom cairan yang telah naik. Untuk prosedur, yang pertama, bersihkan tabung kapiler hingga benar-benar bersih. Celupkan tabung vertikal ke dalam cairan uji. Yang ketiga, tunggu hingga cairan berhenti naik. Ukur tinggi kenaikan cairan dengan simbol H dari permukaan wadah ke meniskus. Hitung tegangan permukaan dengan rumus gamma sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Rho dikali K. Rumus kapilaritas. Yang pertama rumusnya yaitu gamma sama dengan 1/2 dikali R dikali H dikali Rho dikali G, di mana R adalah jari-jari tabung dalam bentuk cm, H tinggi kenaikan dalam bentuk cm, Rho densitas cairan, gram per cm kubik, G gravitasi. Contoh perhitungannya, satu percobaan kloroform pada suhu 20 derajat Celcius. Parameternya tinggi kenaikan H yaitu 3,67 cm, R 0,01 cm, densitas 1,476, gravitasi 981. Kita masukkan rumusnya, maka hasil akhirnya adalah 26,6 dine per cm. Kesimpulannya, tegangan permukaan kloroform pada suhu 20 derajat Celcius adalah 26,6 dine per cm. Kelebihan dan keterbatasan metode kapilaritas. Kelebihan sederhana, tidak perlu alat rumit. Yang kedua, akurat, hasil presisi untuk cairan murni. Yang ketiga, murah, hanya perlu tabung kapiler dan penggaris. Yang keempat, cocok untuk cairan yang membasahi dinding kaca. Ya, untuk keterbatasan, yang pertama tidak untuk cairan kental karena cairan naik sangat lambat. Yang kedua, tidak untuk sudut kontak lebih besar dari 0 derajat. Yang ketiga, tidak untuk cairan keruh. Yang keempat, tidak untuk tegangan antarmuka, hanya untuk permukaan cairan gas. Aplikasi dalam kehidupan. Pertama, sabun dan deterjen menurunkan tegangan antarmuka minyak dan air sehingga kotoran berminyak terlepas dan larut saat mencuci piring atau pakaian. Yang kedua, emulsi makanan menstabilkan campuran minyak dan air dalam susu, mayones, krim, dan mentega agar tidak terpisah. Yang ketiga, emulsi obat oral membantu obat berminyak seperti minyak ikan tercampur dalam air agar mudah ditelan dan dosisnya seragam. Yang keempat, krim dan salep mencegah pemisahan minyak dan air dalam sediaan topikal seperti pelembab dan tabir surya. Yang kelima, suspensi obat membasahi partikel obat hidrofobik seperti paracetamol agar tersebar merata dalam air dan tidak menggumpal. Selanjutnya, materi mikromeritik. Menurut Dalla Valle, ilmu partikel dituangkan dalam mikromeritik, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Pentingnya mempelajari mikromeritik ini, yang pertama, menghitung luas permukaan. Yang kedua, sifat kimia dan fisika dalam formulasi obat. Yang ketiga, secara teknis mempelajari pelepasan obat yang diberikan secara oral, suntikan, dan topikal. Yang keempat, pembuatan obat bentuk emulsi dan suspensi. Yang kelima, stabilitas obat tergantung dari ukuran partikel. Parameter mikromeritik. Yang pertama, ukuran partikel. Diameter partikel ditandai dengan D untuk satuan mikrometer atau nanometer. Yang kedua, distribusi ukuran partikel. Persentase partikel pada setiap rentang ukuran. Yang ketiga, luas permukaan spesifik. Luas permukaan persatuan massa dengan satuan cm persegi per gram atau meter persegi per gram. Bentuk partikel, faktor bentuk, bulat, lonjong, dan tidak beraturan. Klasifikasi ukuran partikel. Jenis partikel kasar lebih besar dari 1000 mikrometer, serbuk kasar 355 sampai 1000 mikrometer, serbuk sedang 180 sampai 355 mikrometer, serbuk halus 125 sampai 180 mikrometer, serbuk sangat halus 90 sampai 125. Mikronisasi lebih kecil dari 90 mikrometer, nanopartikel kecil dari 1 mikrometer. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama, mikroskopi optik.
Menurut metode mikroskopis, suatu emulsi atau suspensi yang diencerkan atau tidak diencerkan diletakkan di slide lalu diamati di bawah mikroskop yang dilengkapi mikrometer untuk mengukur partikel. Gambar bisa diproyeksi ke layar atau difoto agar lebih mudah diukur. Kelemahan metode ini hanya dapat mengukur dua dimensi, panjang dan lebar. Ketebalan partikel tidak diketahui. Harus menghitung 300-500 partikel untuk mendapatkan distribusi yang baik. Karena dapat memakan waktu dan rumit. Kelebihannya dapat mendeteksi adanya gumpalan atau partikel dari lebih satu komponen yang mungkin terlewat oleh metode lain. Setelah itu pengayakan, suatu metode yang paling sederhana tetapi relatif lama. Metode yang saya gunakan dalam praktikum adalah metode pengayakan ini. Pengayakan adalah metode pemisahan partikel berdasarkan ukurannya dengan melewatkan serbuk melalui serangkaian ayakan yang memiliki lubang atau mesh dengan ukuran tertentu. Partikel yang lebih kecil dari lubang ayakan akan lolos, sedangkan yang lebih besar akan tertahan. Sedimentasi, prinsip dasar menggunakan hukum Stokes. Partikel yang jatuh dalam fluida akan mencapai kecepatan terminal, yang sebanding dengan kuadrat diameternya. Prosedur singkat, serbuk didispersikan dalam cairan lalu diukur waktu yang diperlukan partikel untuk mengendap pada jarak tertentu. Jenis-jenis pengayakan, yaitu yang pertama ada pengayakan kering atau dry sieving. Serbuk langsung diayak tanpa cairan untuk partikel yang tidak mudah menggumpal. Untuk yang kedua, pengayakan basah atau wet sieving. Serbuk disuspensikan dalam cairan lalu diayak untuk partikel halus yang cenderung menggumpal karena gaya listrik statis. Prosedur pengayakan. Yang pertama, ayakan disusun bertumpuk dari yang paling kasar, nomor mesh terkecil di atas hingga paling halus, nomor mesh terbesar di bawah. Bagian paling bawah dipasang pan penampung. Yang kedua, penimbangan awal. Timbang serbuk sampel biasanya 25-100 gram tergantung kerapatan serbuk. Yang ketiga, masukkan serbuk ke ayakan paling atas. Yang keempat, ayakan digetarkan dengan alat mekanis vibratory shaker selama waktu tertentu, biasanya 5-20 menit dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Yang kelima, timbang serbuk yang tertahan di setiap ayakan dan di pan penampung. Yang keenam, hitung persentase berat pada setiap fraksi terhadap berat total sampel. Rumus-rumus penting metode pengayakan. Yang pertama, persentase tertahan per ayakan, di mana rumusnya adalah persen tertahan sama dengan berat tertahan pada ayakan per berat total sampel dikali 100%. Yang kedua, persentase tertahan kumulatif. Persen tertahan kumulatif sama dengan jumlah persen tertahan dari ayakan teratas hingga ayakan tertentu. Yang ketiga, persentase lolos kumulatif. Persen lolos kumulatif sama dengan 100% dikurang dengan persen tertahan kumulatif. Contoh perhitungannya, di sini saya sudah ada contoh perhitungan dengan nomor ayakan adalah urutan ayakan dari kasar ke halus, didapatkan dari rangkaian ayakan yang saya gunakan. R, berat partikel tertahan di ayakan didapat dari hasil timbangan langsung. R persen berat tertahan terhadap sampel awal didapat dengan cara R dalam gram dibagi dengan 100 gram dikali dengan 100%. Persen kumulatif atau yang lolos, persen berat yang lolos ayakan tersebut didapat dengan cara 100% dikurangi jumlah semua R persen dari ayakan di atasnya. F, fraksi lolos kumulatif dalam desimal didapatkan persen kumulatif dibagi dengan 100. 1 dikurang F, fraksi tidak lolos didapat dari 1 dikurang F. Minus ln 1 dikurang F, transformasi pertama untuk linearisasi didapat dengan hitung ln 1 dikurang F lalu dikali dengan negatif 1, lalu dikalikan dengan minus 1. Ln minus ln 1 dikurang F, sumbu Y untuk regresi didapat dengan hitung log natural dari hasil minus ln 1 dikurang F. Ln X, yaitu sumbu X untuk regresi didapat dengan hitung log natural dari ukuran ayakan X. Cara mencari regresi linear berdasarkan tabel dari data di samping yang diperoleh, regresi linear dan ukuran karakteristik partikel, di mana XO ya X0 yaitu A sama dengan negatif 14,1, B 2,26, R 0,97, R pangkat 2 0,9587, di mana rumus Y sama dengan BX ditambah A atau NX ditambah C.
Kita masukkan rumusnya Y sama dengan 2,26X dikurang 14,1. C sama dengan minus N buka kurung ln X0. Kita masukkan C yaitu minus 14,1 sama dengan minus 2,2652 ln XO. Kita turunkan ln XO nya ke bawah, lalu kita pindahkan minus 14,1 dibagi minus 2,2652, hasilnya 6,22. Kita cari ln dari 6,22 adalah 505. Artinya 63,2% partikel dalam sampel ini berukuran di bawah 505 mikrometer. Nilai N 2,27 menandakan distribusi ukuran partikel cukup seragam. Ini sampel awalnya tadi 100 gram. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu murah, tidak memerlukan alat yang mahal. Yang kedua, cepat, satu pengukuran hanya 5-20 menit. Sederhana, mudah dilakukan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, dapat menangani sampel besar, cocok untuk kontrol kualitas produksi. Yang kelima, hasil dalam bentuk distribusi berat, berguna untuk formulasi skala industri. Untuk kekurangannya, itu yang pertama, batas ukuran minimal 45 mikrometer, MES 325, tidak dapat mengukur partikel yang lebih halus. Tidak cocok untuk partikel yang sangat halus, karena gaya adhesi dan kohesi menyebabkan partikel menempel pada ayakan. Yang ketiga, partikel tidak bulat, partikel memanjang, bisa lolos meskipun ukuran sebenarnya lebih besar dari lubang. Yang keempat, ayakan dapat tersumbat, perlu pembersihan rutin. Yang kelima, pengayakan kering menghasilkan debu, berbahaya untuk zat toksik. Yang keenam, waktu pengayakan perlu dioptimasi, terlalu singkat, pemisahan tidak sempurna, terlalu lama, partikel bisa pecah. Faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Yang pertama, waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama dapat membuat sampel jadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui MES selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan kurang sempurna. Yang kedua, masa sampel. Jika sampel terlalu banyak sampai sulit terayak, jika sampel sedikit maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. 3. Intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama, produksi tablet. Ukuran dan distribusi partikel granul mempengaruhi aliran serbuk saat mengisi cetakan, sehingga menjamin keseragaman bobot dan kekerasan tablet. Kedua, formulasi suspensi. Dengan memperkecil ukuran partikel, kecepatan sedimentasi menurun, sehingga suspensi lebih stabil dan tidak cepat mengendap. Yang ketiga, obat inhalasi. Partikel harus berukuran 2-5 mikrometer agar dapat mencapai paru-paru. Terlalu besar tertahan di tenggorokan, terlalu kecil terhembus keluar. Yang keempat, salep dan krim. Partikel yang halus kurang dari 50 mikrometer menghasilkan tekstur yang lembut dan tidak terasa kasar saat dioleskan ke kulit. Yang kelima, industri pangan. Tepung terigu, gula halus, dan bumbu bubuk diayak agar ukuran partikel seragam sehingga tekstur makanan halus dan tidak bergerindil. Yang ketiga, materi suspensi. Definisinya, suspensi adalah sediaan farmasi cair yang mengandung partikel padat obat yang tidak larut, terdispersi secara merata dalam pembawa cair, biasanya air. Partikel padat dalam suspensi memiliki ukuran yang relatif kasar, umumnya besar dari 1 mikrometer, sehingga cenderung mengendap jika didiamkan karena pengaruh gaya gravitasi. Jenis sediaan suspensi meliputi yang pertama suspensi oral, sirup obat, yang kedua suspensi topikal, lotion, lotio dan lotion, yang ketiga tetes telinga, yang keempat tetes mata, yang kelima suspensi injeksi. Keuntungan dan kerugian. Yang pertama, menutupi rasa pahit obat karena zat aktif tidak terlalu sempurna, tidak larut sempurna. 2. Mudah ditelan oleh pasien anak-anak dan lansia.
Tiga, stabilitas kimia lebih baik dibandingkan dengan larutan. Untuk kerugian, 1. Rentan sedimentasi atau pengendapan partikel. 2. Fluktuasi keseragaman dosis jika tidak dikocok sebelum digunakan. Yang ketiga, viskositas berlebih menyulitkan penuangan. Yang keempat, potensi caking, endapan keras yang sulit terdispersi kembali. Syarat suspensi yang ideal menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Yang pertama, partikel harus terdispersi sangat halus. Yang kedua, tidak cepat mengendap ke dasar. Yang ketiga, segera homogen kembali bila dikocok ringan oleh pasien. Strategi memperlambat pengendapan. Yang pertama, turunkan D atau ukuran partikel. Mikronisasi, gerus halus, laju jatuh semakin lambat. 2. Naikkan viskositas, tambahkan suspending agent, partikel tertahan lebih lama. Untuk peringatan, jika terlalu kental, suspensi sulit dituang dari botol. Hukum Stokes pengendapan dengan rumus V sama dengan D pangkat 2 buka kurung densitas 1 dikurang densitas 2 dikali gravitasi per 18 eta. Dengan arti V itu sebagai kecepatan sedimentasi, D itu diameter partikel, ρ1 atau densitas itu adalah densitas fase terdispersi, ρ2 itu densitas medium pendispersi, G itu adalah gravitasi, dan eta itu adalah viskositas medium dispersi. Perilaku partikel flokulasi versus deflokulasi. Untuk flokulasi itu partikel agregat bebas, sedangkan deflokulasi partikel terpisah secara individu. Untuk flokulasi sangat cepat, deflokulasi laju endapan sangat lambat. Flokulasi endapan cepat terbentuk tidak mengikat kuat, tapi deflokulasi endapan lambat terbentuk tetapi memadat. Redispersi flokulasi mudah reversibel, sedangkan deflokulasi sulit atau mustahil. Suspernatan, flokulasi jernih, deflokulasi keruh. Praktik terbaik, arahkan sediaan ke sistem flokulasi parsial untuk mencegah caking irreversibel. Komponen kunci suspensi, yang pertama proses pembahasan partikel agar partikel tidak mengambang di permukaan cairan. Pembasahan adesional atau kontak awal, pencelupan menembus batas permukaan, pembasahan sempurna terlapisi cairan sepenuhnya. Suspending agent itu ada golongan alam yaitu gom acacia dan teragakan, golongan tanah liat dan rentan suhu dan bakteri. Ada juga golongan sintesis, turunan selulosa yaitu CMC dan metal selulosa. Polimer organik itu lebih stabil, viskositasnya presisi. Metode pembuatan suspensi yaitu ada metode dispersi, dilakukan jika zat aktif tidak larut tetapi dapat dibasahi dengan air. Serbuk digerus halus lalu didispersikan ke cairan pembawa yang mengandung suspending agent. Metode presipitasi dilakukan jika zat aktif larut dalam pelarut organik atau etanol tetapi tidak larut air. Zat dilarutkan dalam pelarut organik lalu dicampur air. Partikel mengendap dalam ukuran mikro. Metode dispersi. Prinsip dasar, metode dispersi bekerja berdasarkan pengecilan ukuran partikel atau mikronisasi dan pembasahan sempurna agar partikel padat dapat tersebar merata dalam medium cair dan tidak cepat mengendap. Syarat penggunaan metode dispersi, zat aktif tidak larut dalam air. Jika larut akan membentuk larutan bukannya suspensi. Yang kedua, zat aktif tidak terbasahi air. Jika tidak basah, perlu ditambahkan surfaktan. Yang ketiga, zat aktif stabil dalam air, tidak boleh terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Parameter evaluasi stabilitas suspensi. 1. Volume sedimentasi dengan rumus F sama dengan FU tinggi akhir endapan per F0 tinggi awal suspensi. Nilai ideal F mendekati 1. Nomor 2, reologi dan ukuran partikel. Uji reologi memastikan sediaan mutu dituang. Evaluasi mikroskopik memantau agregasi atau pertumbuhan kristal. Yang ketiga, uji freeze, tau cycling, yaitu siklus suhu drastis, beku hingga cair berulang.
sebagai uji stres untuk mendeteksi pertumbuhan kristal dan stabilitas jangka panjang. Prosedur kerja: 1. Tuangkan suspensi ke dalam gelas ukur sampai volume tertentu. Diamkan suspensi tanpa gangguan selama waktu tertentu, misal 1 jam, 24 jam, atau 7 hari. Ukur tinggi endapan yang terbentuk di dasar wadah. Hitung nilai F dengan rumus di atas. Contoh perhitungan: soal suatu suspensi obat batuk memiliki volume awal yaitu 150 ml. Setelah didiamkan selama 7 hari, tinggi endapan menjadi 140 ml. Maka kita masukkan rumus F sama dengan 140 ml dibagi 150 ml, hasilnya 0,93. 0,93 mendekati 1, suspensi stabil, endapan longgar, mudah dikocok kembali. Gejala kerusakan suspensi. Yang pertama, settling, pengendapan normal. Turunnya partikel akibat gaya gravitasi. Kedua, sesuai hukum Stokes. Ketiga, masih dapat diperbaiki dengan pengocokan. Kedua, caking, pengerasan fatal. Endapan bawah bersatu membentuk massa padat. Terjadi jembatan kristal, sulit terdispersi kembali. Aplikasi dalam bidang farmasi. Yang pertama, obat oral anak dan lansia, yaitu sirup paracetamol dan antibiotik yang mudah ditelan. Kedua, menutupi rasa pahit. Obat pahit seperti chloramphenicol tidak terasa karena tidak larut. 3. Suspensi topikal, lotion kalamin untuk mengatasi gatal. 4. Sediaan suntik, suspensi insulin kerja panjang. Nah, sekian hasil penjelasan mengenai tegangan permukaan, mikromeritik, dan suspensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.